sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 130 Janji Manahan, Ibu Nur Dahlina Harahap SPD. Kemudian yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang mengajar di SDN 130 Janji Manahan. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah, yang hal ini akan dibawakan oleh Bapak Rahmat Saleh Parapat SPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, untuk pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sempatkan dalam mengikuti pemaparan tentang budaya positif di sekolah. Jadi sebetulnya budaya positif ini sudah dilaksanakan sebetulnya. Cuma pelaksanaan dan melaksanakannya itu tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah atau yang sudah berlaku. Jadi sebelum panjang lebar kita untuk membahas tentang budaya positif, di sini ada pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Silakan menjawab dengan sesuai dengan pikiran, tidak ditambah-tambah atau tidak dikurang, bukan mencari benar atau salah. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Oke. 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Itu ya. Jadi antara 3 ini sesuai dengan pembelajaran kami tentang budaya positif, sebetulnya yang 3 ini salah semua. Makanya di sini kita pelajari kenapa salah. Di sini jadi budaya positif itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ini segitiga restitusi. Jadi untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang masalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, untuk yang pertama, perubahan paradigma atau pemikiran stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau yang untuk respon, kita mencoba mengubah orang agar kita berpandangan sama dengan kita. Kita kan biasa seperti guru kan, harus seperti ini, harus seperti itu. Padahal kita sesungguhnya tidak memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi di sini kita salah. Kita merasa kita mencoba agar pemikiran kita harus sama-sama anak-anak. Itu nggak bisa, Bu. Karena untuk anak itu berbeda. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi di sini kita mencoba samakan. Nggak bisa, Bu. Karena tadi saya bilang kodrat alam anak tidak akan sama. Jadi apa yang wajib kita harus kita buat tidak bisa kita paksakan untuk sama si anak. Jadi seperti ini, setiap anak membuat pasti ada tujuannya. Contoh, kalau kita runtut semua, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Berarti banyak sekali nanti pertanyaan atau jawaban-jawaban yang akan dikeluarkannya. Jadi di sini kita harus bisa menyelami keadaan dari si murid. Yang ketiga,
orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak mungkin si A bisa kita kontrol. Jadi harus bisa kita memahami diri orang lain. Tidak akan sama, Bu. Yang terakhir, yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini biasanya kita menerapkan, kita harus membuat pemaksaan kepada si anak. Harus seperti ini, kalau tidak berarti salah. Harus seperti itu, kalau tidak berarti ada konsekuensi yang akan diterima si anak. Jadi sebetulnya saya sendiri sebetulnya sebagai guru, untuk menerapkan disiplin positif ini belum bisa. Jadi di mana kita nanti cara belajar bagaimana? Dari 6 yang kita akan bahas hari ini, mana yang mulai kita akan lakukan di sekolah? Karena Bu susah. Kami yang CGP ini terus terang hanya sekolah penggeraklah yang mulai bisa menerapkan ini. Karena nanti ada bahasan kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada si anak. Padahal tadi sudah kita jawab, penghargaan bisa meningkatkan motivasi si anak. Sebetulnya salah. Makanya di sistem rapor itu peringkat dihapus. Tidak ada lagi, ya betul Bu. Karena nanti ada diskriminasi. Ini yang masih pintar, ini yang kurang pintar, ini yang bodoh. Jadi nggak ada lagi. Di sini nanti kita bahas. Oke, yang terakhir, model berpikir menang kalah. Biasanya kita di sini sama si anak kalau nggak kalah pasti menang. Seharusnya di sini model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah. Setiap anak yang gagal pasti butuh proses. Oke, kita lanjut. Ini teorinya menurut Dr. William Glasser. Jadi di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini sebetulnya pas sama kita ini, Bu. Kalau tidak ada pemaksaan dari orang lain, tak akan bisa orang itu bisa mengontrol diri kita. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, hanya kita yang bisa melihat kebutuhan kita dan kemauan kita. Jadi lalu makna disiplin positif di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Oke, lanjut. Inilah dia nanti, Bu. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang dan menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi di sini nanti dia disiplin positif. Nanti kita bahas teori motivasi. 5 posisi kontrol ini nanti lebih jelas 5 posisi kontrol guru dan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti sudah ada tahapan-tahapannya. Oke, ini makna disiplin positif. Di sini sudah diizinkan untuk diperbanyak oleh pelatih bersertifikat. Jadi makna disiplin positif ini belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini biasa kita buat. Jadi disiplin itu macam disiplin sekolah, ketentuan sekolah yang harus kita ikuti. Seharusnya di sini tidak seperti itu. Makanya di sini budaya kita sudah mengganti makna disiplin di situ menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Makanya ada kata disiplin. Baru
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin di sini kita mengharapkan contoh kepada si anak wajib mematuhi tanpa menggali kenapa. Jadi di sini sudah salah persepsi tentang budaya disiplin yang seharusnya dimaknai dengan belajar. Oke, ini nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi yang pertama itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik dan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Baru di sini saya tunjukkan ada videonya, Bu, bentar ya. Di SMA hukuman untuk untuk sampah itu harus mendisiplin tadi bukan mendidik itu baru berkembang. Lanjut ya, Bu. Ini nanti yang kedua, tadi masalah disiplin positif, ada pertanyaan? Nanti kita kasihkan videonya, Bu, untuk semua. Jadi lanjut kita bahas waktu pembelajaran 2, motivasi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, masuk kita yang kedua, Bu. Ini semuanya berhubungan dengan Jean Gosen. Jadi motivasi perilaku manusia yang pertama dia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Di sini dia termasuk motivasi eksternal dalam diri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi dari luar. Untuk yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Dihukum oleh penghargaan. Jadi biasanya kita membuat suatu perlombaan dengan catatan mendapat poin atau nilai atau hadiah. Sebetulnya di sini sudah kita disalahkan, Bu, karena tidak sesuai. Karena untuk memberi hadiah atau penghargaan kepada si anak itu tidak boleh lagi berbentuk barang atau yang lain seperti piala. Jadi hanya boleh sebagai motivasi. Jadi di sinilah dia pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Di sini semua ada, Bu. Kenapa? Terutama ini penghargaan merusak hubungan.
antara si A, si B, si A yang maju, si B yang gagal, terakhir nanti ada hubungan yang mungkin terjadi diskomunikasi. Aku nggak suka kawal sama ini karena dia nggak juara. Jadi ada di sini merasa tinggi sebenang. Paham ya Bu, tinggi sebenang ya? Iya. Kalau bahasa Melayu itu Bu, ada bedanya laki-laki perempuan. Laki-laki itu harus tinggi sebenang daripada laki-laki. Iya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Itu betul apa salah Bu? Kalau menurut Ibu biasa. Penghargaan menurunkan kualitas. Menurut biasa. Iya, menurut biasa yang kita laksanakan lah, biasanya kita laksanakan. Bisa juga. Bisa ya, bisa enggak? Nah, baru penghargaan mematikan kreativitas. Di sini Bu, penghargaan mematikan kreativitas, benar atau tidak menurut Ibu? Bisa memang Bu. Kenapa? Karena nanti si gagal itu tidak akan mau mencoba lagi. Iya betul Bu. Jadi dia nggak mau akan mencoba. Betul. Makanya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dalam diri. Betul atau tidak? Betul. Jadi selama ini kita kan sebetulnya ini sudah kita laksanakan, tapi nggak kita kaji dalam bagaimana efek kelanjutannya. Ini dia Bu, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap si anak. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ini sering kita jumpai. Makanya tadi Bu, oh dia aja lah, inilah dia jadinya. Jadi hanya terpatok kepada si A, tidak mau si B, si C dan lain-lain. 3. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ini sering juga kita jumpai. Kita pun sebagai karena berpatok terhadap si A, jadi apapun yang dibuatnya terakhir itu jadinya betul. Makanya di sini kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Yang salah, yang baik otomatis lanjut kita buat. Penghargaan tidak efektif hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ini sama si anak pun sering pun saya buat, tidak saya ungkiri. Jadi memang harus melakukan ini biar bisa mendapatkan yang ini. Harus seperti ini karena kemauan kita tadi, makanya bisa kau dapat juara. Ini pun saya terus terang masih saya lakukan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Makanya ini dia menjatuhkan tadi Bu. Karena sudah ada tadi yang kita pilih, si anak yang lain tidak akan mau mencoba. Ada yang tadi Bu, penghargaan merusak hubungan, mengakibatkan rasa iri. Ini sering kita jumpai. Motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru, ya betul, menciptakan persaingan di kelas. Ini yang terjadi nanti Ibu, di Bapak, Ibu pilih kasih, inilah seterusnya. Pengakuan apresiasi. Di sini Bu, apresiasi penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan karya seni, karya sastra atau karya-karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi.
Yang ketiga, beri pengakuan kepada seluruh murid bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten dan fokus kepada proses. Maksudnya di sini, Bu, kita dalam memberi penghargaan atau pengakuan si anak, memberikan apresiasi, bisa kita lakukan secara khusus. Contoh, di dalam kelas si A memang bisa, jadi maksudnya di sini pengakuan memang si A ini bisa dalam segala kita ucapkan kepada yang lain. Itu maksudnya secara khusus. Kalau dia secara pribadi, ini bisa kita panggil, kita motivasi langsung kepada si anak tersebut. Yang ketiga ini semua murid, tapi dengan bergantian. Kamu A sangat bisa tapi kurang, coba perbaiki lagi. Yang B begitu juga secara bergantian dalam semua satu lekas. Secara konsisten, kita jangan di awal saja, Bu, kita beri pengakuan secara konsisten. Harus bertahap. Jangan hanya pertama, tapi terus dalam pembelajaran. Dan fokus kepada proses. Jadi di sini bukan yang dinilai hasil, proses dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ini ada salah satu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini tentang kebajikan. Kalimat pembukanya, Bu, kemarin saya perhatikan. Ini kalimat pembuka. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi sebetulnya Bu, ini kita disuruh belajar bahasa ibu dalam penerapan, dalam memberikan apresiasi. Karena kita pun sekarang nggak boleh membentak anak. Nanti ada teori hukum, mengasih hukuman pun tidak boleh. Makanya agak susah. Sebetulnya wajib kita laksanakan ini bertahap. Secara tadi konsisten, secara terus menerus. Inilah bahasanya. Padahal hanya masalah kebajikan, tapi banyak sekali aturannya. Menurut di sini, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pak, kita bisa kan? Oh, bagus ya. Cukup aja kan? Tapi sini harus ada pembuka, apa nilainya dan situasinya bisa. Biasanya kita hanya pada situasi. Nggak ada pembuka-pembuka. Oh, anakku yang pintar. Biasanya kita nggak ada itu kan? Di sini harus kita laksanakan, Bu. Sanjung-sanjung, sendeng-sendeng. Oh, ini ada masalah pemberian hukuman dan konsekuensi. Jadi coba ibu bapak menjawab sendiri ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Ingat jawaban bapak ibu ya. Nah, iya, makanya ingat jawaban ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, ingat ya di mana ya? Dan kita jawab adalah benar tidak ya? Ya, jadi konsekuensi. Sebetulnya kan hampir sama kan? Iya. Nggak pernah kita sadari, hampir sama semua. Kita harap itu kan semua konsekuensi, bukan hukuman. Karena ini kan sebetulnya kan karena dia terlambat, makanya kita kasih konsekuensinya. Kenapa kau terlambat? Ya kan seharusnya gitu kan?
Makanya di sini sudah dipetakannya, Bu. Nggak ada itu hukuman yang memberatkan. Jadi nanti kita bahas kenapa peraturan bukan keyakinan. Jadi ini aja, Bu. Hampir sama kata-katanya tapi berbeda makna. Oke, ini dia. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi seharusnya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi tidak boleh membekas, Bu. Makanya nanti ada kita cubit anak-anak, kata orang tuanya kenapa biram. Nah itu termasuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Seharusnya anak menghargai disiplin. Paksaan, itu hukuman pasti paksaan, Bu. Nah, seharusnya konsekuensinya stimulus tanggapan. Kenapa? Mengapa? Kenapa bisa terjadi? Panjang ceritanya, Bu. Lanjut, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini contohnya apa? Push up. Itu kan menyakiti diri sendiri. Seharusnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Cari akar permasalahannya. Lanjut, hukuman itu konsep diri yang buruk. Di konsep dia bahwasanya harus seperti itu. Seharusnya konsep diri yang baik. Kalau saya mengerjakan ini, maka saya akan seperti ini. Lanjut. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia otomatis akan berbohong. Seharusnya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Seharusnya dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau waktu habis. Ini menurut Dean dosen pada Yayasan Pendidikan Luhur. Karena kami, Bu, pakai acuannya ibu ini, Dean dosen. Satu lagi tadi Glaser. Restitusi, ini jarang kita dengar, Pak. Karena kita tidak pernah melaksanakan ini. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Pak, Bu, restitusi ini seperti guru BP. Kita nggak ada guru BP. Makanya setiap ada anak yang bermasalah di lokal, kalau SMP SMA itu dibuang ke Bapak Ibu guru BP. Seharusnya karena kita nggak punya guru BP, seharusnya kita di sini BK. Bukan konseling, Bu. Di sini dia konseling. Kenapa si anak seperti itu? Jadi untuk di SD kan tidak ada konseling, Bu. Makanya guru kelas lah menjadi konselingnya. Jadi diharapkan mereka bisa kembali kepada kelompok mereka, maksudnya di sini teman-temannya, dengan karakter yang lebih kuat. Ditarik anak itu, ditanya permasalahannya, kenapa seperti itu, apa penyebabnya. Jadi di sini orang itu yang mencari solusinya sendiri. Kita hanya menerangkan, membimbing, tapi solusi tetap mereka. Contoh, ada anak yang sering terlambat. Kalau kita ibaratkan di sini si Hajar kelas 5. Si Rehat. Nah, tapi kan biasanya kita langsung kasih hukuman. Kutip sampah. Iya kan? Sebetulnya itu nggak boleh, Bu. Atau Pak, nggak boleh. Ditanya dulu sama walinya pertama kan, karena kita guru piket. Laporannya nanti guru piket ke wali kelas baru nanti ke kepala sekolah. Ditanya, kenapa bisa? Karena nanti ada yang saya pelajari, Bu. Nanti ada pertanyaan, setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Nanti di sini kita ungkapkan, bapak pun atau ibu pun pernah yang dulu seperti itu.
Itulah kata-katanya lembut, selembut-lembutnya. Oke ya. Ini dia. Identitas gagal. Makanya Bu, hukuman itu termasuk identitas gagal. Setiap kita ngasih hukuman itu termasuk gagal. Gagal kita menjalankannya atau gagal kita melaksanakan kepada si anak. Yang pertama, hukuman disiplin tadi dibagi, konsekuensi dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tadi ada konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusinya pilihan. Tambah lagi, apalagi ngambang-ngambang pemikirannya Bu. Mudah menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang terjadi, pilihan kenapa terjadi. Karena tetap ibu, bapak sendiri atau si anak yang mengambil pilihan tersebut. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid jangka waktu panjang. Di sini dia konsekuensinya waktunya pendek. Dan di sini menguatkan untuk anak dalam jangka waktu panjang. Kita kuatkan. Jadi kita terus konsisten memberikan dorongan bimbingan. Baru korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Inilah dia Bu, terus masalah hukuman. Identitas yang sukses itu konsekuensi dan restitusi panjang ke bawah, netral negatif. Yang hukuman gagal itu negatif, konsekuensinya netral, restitusi yang positif. Jadi untuk restitusi ini bisa nanti ibu kepala sekolah pun koordinasi. Ini wajib kita buat Bu untuk konseling. Jadi sebetulnya bisa nanti ibu tugaskan yang piket menghadapi masalah itu boleh, tinggal buat laporannya. Jadi jangan langsung dikasih hukuman, tetap ada proses kenapa. Itu dia. Lama bangunnya Pak. Makanya nanti ada yang kita belajar segitiga restitusi. Makanya Bu, ini lama bangunnya dia Dok, lama bangun. kami Lokakarya pun saya bilang juga tidak akan bisa, belum bisa, bukan tidak akan bisa. Kalau tidak akan bisa kan udah final nggak bisa kan, belum bisa menerapkan segitiga. Nanti ada segitiga restitusi itu. Kita dasar, kita selami dulu si anak. Kita nggak boleh langsung ngasih hukuman, karena langsung sekali, dua kali, tiga kali, yang keempatnya Bu baru. Itu pun bukan hukuman. Dia sendiri yang memilih. Karena kalau kita begitu apa, itu kita kasih hukuman. Dia sendiri yang ngasih pilihan. Jadi kita nggak boleh kita kasih hukuman si anak Bu. Sudah ada aturan. Makanya sekarang cuma orang bilangnya akhlak si anak pun terhadap guru memang berkurang. Karena untuk hukuman itu tidak ada beda kita di SD kan. Naik satu kaki pegang kuping, terlalu panjang. Sekarang coba kita yang didatangi orang tua boleh. Gak bisa Bu. Oke, lanjut. 9 ciri restitusi. Yang pertama tadi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Inilah dia restitusi. Jadi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena di restitusi ini ada hukuman. Karena menebus kesalahan itu adalah hukuman. Jadi di sini belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita di sini sebagai konseling menawarkan, mengasih pendapat, mengasih arahan. Bukan kau harus bangun karena dia terlambat, bangun kau jam 5. Itu udah paksaan. Kita nggak bisa. Kita hanya mengasih tawaran. Apa maunya? Bagaimana agar bisa? Kita hanya tawaran. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat diri ke dalam. Jadi di dalam dirinya, bukan orang lain. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apa yang membuat dia seperti itu? Itu dia. Yang keenam,
Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Karena di sini tidak ada lagi hukuman, makanya di sini cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karena tadi tidak ada hukuman, Bu, makanya karakternya yang dikembangkan. Bukan tindakan. Tindakan itu kan seperti hukuman dan yang lain-lain. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, hasil akhir. Karena kalau hukuman itu tidak ada hasil akhirnya. Karena besok dia akan membuat seperti itu lagi. Makanya di sini fokusnya pada solusi. Apa yang akan terjadi. Bukan habis dihukum pasti membuat lagi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita dalam restitusi ini tidak diasingkan si anak. Contoh, dia nggak siap PR. Kita biasakan yang seperti yang mau kita terapkan, jangan mengacu hukuman pada jam pembelajaran. Karena otomatis dia nanti itu sudah mengasingkan dia kepada teman-temannya dalam waktu dekat. Itu tidak boleh. Jadi memberi atau mengasih motivasi atau membuat keyakinan pada anak di luar jam pembelajaran. Nanti kita pembelajaran yang ketiga, yang mau minum, Bu, minum. Udah habis, Pak. Udah habis. Ambil sendiri. Iya, Pak. Oke, yang ketiga, keyakinan kelas. Ibu ini Apa? Aku masak. Ini bukan air masak. Air masak. D. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada pertanyaan, Bu. Kita kan biasa buat peraturan sekolah. Peraturan itu dibuat atas musyawarah antara kepala sekolah, guru, siapa lagi, Bu? Ayo. Wali. Pernah kan kita buat? Belum kan? Komite. Makanya, Bu, kenapa peraturan, tidak peraturan, kenapa harus keyakinan? Keyakinan ini mencakup semua, termasuk murid. Jadi, makanya tidak boleh peraturan, harus keyakinan atau kesepakatan bersama. Jadi biasanya kan kita buat peraturan itu hanya kita saja. Si anak kan kita ikutkan apa maunya. Makanya, Bu, struktur itu lagi nggak ada peraturan kelas. Kita ganti jadi kesepakatan bersama antara guru dan murid. Di dalam kelas itu apa maunya. Contoh cara belajarnya bagaimana. Jadi masing-masing si anak diberikan kesempatan atau pandangan maunya seperti apa. Itu yang namanya kesepakatan. Kalau peraturan itu tidak semua kita cakup, Bu, termasuk si murid. Itu satu kekurangannya. Ini ada 3 contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Oke, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini antara 3 ini, Bu, peraturan atau kesepakatan? Peraturan kan? Nah, ini kenapa? Karena mereka tidak mengikuti kita dalam pendapat. Kenapa? Kenapa kita harus memakai masker? Makanya sering kan ikut sosialisasi data kesehatan atau di polisi-polisi itu biasa mengasih pandangan kepada pengendara yang lain. Ini dia, Bu. Lanjut. Jadi ini dia gambarannya, Bu. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan kelas. Kelas adalah tujuan utama. Dari kelas ini menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berubah menjadi lingkungan positif di sekolah.
dan budaya positif ini diterapkan ke dalam semua yang ada di sekolah, termasuk anak, guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Ini ada cakupannya semua, Bu. Jadi dimulai dari kelas, keluar keyakinan atau kesepakatan, lingkungan yang positif, dan terakhir budaya positif. Oke, ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas A, B, C, dan Y. Di sini kelihatan ini dia, Bu. Hormat, yang pertama tadi, hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Jadi di sini hormat, terdengar. Ini kata hormatnya, Bu. Bisa lagi kita bagi, Bu. Terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu dia hormat dalam bahasa kita ucapkan. Ini dia menghormati. Kalau terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Contohnya lagi memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Lanjut, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Ini terlihat, tadi terdengar, terlihat, ini perilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Jadi di sini hormat tampak seperti datang tepat waktu, sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak acuh pada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ini sering kita lihat kepada si anak. Jadi inilah yang kita harus jabarkan sebagai guru kelas. Peraturan dan nilai keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi namanya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini termasuk keyakinan menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi di sini kan ada peraturan seperti ini gunanya. Kata-kata kita buat Bu berubah menjadi seperti ini. Nilai-nilai keyakinannya. Dilarang melakukan kekerasan, termasuk nilai keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk nilai kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, masuk nilai kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk keselamatan dan keamanan, peraturan dan nilai. Lanjut yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bu. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini yang wajib kita berikan kepada si anak. Jadi bertahan hidup di sini maksudnya jangan membebani anak yang tidak mereka sanggupi. Baru kasih sayang dan rasa diterima, ini tadi tidak membedakan si anak. Penguasaan, apa yang bisa mereka kerjakan, jangan kasih yang tidak bisa mereka kerjakan. Kebebasan, mereka diberikan kebebasan dalam melakukan hal. Makanya sebetulnya ini pun tidak cocok kita laksanakan. Makanya Bu, iya, di meja yang Pak, naruh di meja. karena kebebasan dan kesenangan, Bu. Karena kita ikuti kesenangan si anak. Berarti harus nggak perlu kita larang, biarkan saja gitu. Itulah permasalahan kita, Bu. Apa kayak itu harus dibiarkan. Ada lagi belajar itu. Ada satu lagi contoh, Bu. Kenapa kita tidak boleh rambut panjang? Nah, Kesenangannya gitu. iya, Bu. Jadi kita biarkan. Mengganggu enggak sama ada si anak?
Sebetulnya kan nggak mengganggu. Iya. Jadi kita biarkan saja gitu. Nah, nomor ini. Makanya tadi itu ada namanya kesepakatan. Kesepakatan Di situ kita perbaiki. Iya. Karena kan biasanya kita buat peraturan kan hanya kita saja yang buat. Tapi si anak, si orang tua kan kita buatkan. Kenapa tidak boleh? Kenapa di luar negeri orang itu rambutnya ada yang panjang? Tidak mengganggu pembelajaran. Samanya, pintarnya orang itu. Makanya butuh kesepakatan. Makanya itu nanti peraturan yang rambut harus di bawah kuping, harus di atas sampai kuping bawah ini, itu sebetulnya tidak layak kita pakai. Makanya ada peraturan nyebutnya kesepakatan antara orang tua murid, guru dan siswa. Lanjut, yang kelima sebelum yang terakhir, 5 posisi kontrol untuk guru. Oke. Ini motivasinya Bu. 5 itu ingat dia penghukum, kita sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di sini ada identitas gagal, berhasil, berhasil. Di sini berhasilnya dari luar, di sini dari dalam. Biasanya nggak ada. Oke. Di sini motivasinya Bu, guru berbuat, menghukum, dia termasuk menghardik, menunjuk pun nggak boleh ya Bu. Biasanya kita sering menunjukkan kau kan, awas kau ya. Menyakiti, menyindir. Nah ini nggak penghukum ini Bu. Baru membuat orang merasa bersalah. Berceramah dan mengolokkan, seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa. Dia kan merasa si anak jadi bersalah. Nah, kenapalah seperti itu? Gara-gara itu termasuk membuat jadi dia merasa bersalah. Seharusnya iya, ibu bersalah. Iya. seharusnya dia membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Baru sebagai teman, sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, dan sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bu, kita sebagai guru diharapkan kita posisi kita sebagai manajer. Jadi yang 4 ini, apalagi yang 2 ini dilarang. Diupayakan kita sebagai manajer, karena di sini Ibu perhatikan kata-katanya yang lebih baik. Di sini Kiranya Bapak Freddy itu nggak bisa rupanya. oh bisa Bu, sampai Ibu pun bisa nanti apa filenya. Iya. Bisa Bu. Cepat kau lempar sini. Ibu kecewa ya? Iya. Iya Bu. Ini ada lagi. Guru itu tadi berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini kita itu sebagai penghukum. Sering sekali. Nah, ini kita sebagai penghukum. Yang kamu boleh beda. Siapa boleh sekarang? Diam, diikat ya. Penghukum Bu. Seharusnya sini pun untuk membuat merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, bapak sudah capek, sudah bapak terangkan enggak juga bisa. Ini kau bapak ibu udah ambil keringat enggak juga, itu termasuk membuat merasa bersalah. Di sini teman dia, ayo lakukan demi ibu, ayo lakukan demi bapak. Itu dia sebagai teman. Pemantau, apa peraturannya? Ini pemantau ini Bu, biasanya ini kepala sekolah. Pemantau ini kepala sekolah dan manajer. Baru kalau untuk manajernya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Makanya tadi dari awal Bu, dia sebagai restitusi mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bukan sebagai penghukum,
atau sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Jadi sini ada teori motivasinya Bu, bisa nanti kita perbanyak boleh 5 posisi kontrol. Ini pun nanti untuk ibu-ibu yang PPG, ini termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi Bu. Nanti ibu pun mengajar harus bisa seperti manajer, bukan seperti ini, menghukum atau membuat orang merasa bersalah. Jadi ada apa? Bukan manajer, di sini manajernya sekolah, bukan perusahaan. Manajer kelas. Bukan manajer perusahaan, oh manajer jaman. Manajer bos. Manajer kelas. Satu dimakan Bu. Terus ya depan. Belum. 10 menit lagi. Nah, ada lagi satu lagi. Oke ya, satu lagi segitiga restitusi. Nggak dapatan lagi buku aku udah makan sampai itu tadi makan nasi goreng. Memang dipakai orang ini. Ini ada video segitiga restitusi ya Bu. Karena sekolah itu tempat belajar, teman main. Betul pindah masuk waktu main kamu kan hukum ya selalu ada. Main kok. Main yo. Datang aja tuh. Ini semua tidak makan pakai air.
Bapak rupanya ini mau makan nggak? Oh ini, itu ini apa Pak? Ibu kasih nggak? Iya, iya. Bapak dulu nggak buat, mau tahu kita. Ini udah lapar, soal biasanya masih ini udah bisa makanan juga lapar. Makan siang. Iya. Sama-sama kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Itu Bu. Itulah dia segitiga. Udah nggak sabar. Nggak dimakan udah selesai. Sebenarnya kalau anak-anak yang bermasalah di sekolah, kan udah sering juga yang kayak gitu. Kita buat Nggak mencari siapa yang salah di antara kita. Permasalahan anak kita orang cari-cari gimana caranya supaya kamu selalu stabil. Dia betul dia halak lebaran. Jika kita nanti bagi anak itu boleh mana itu sudah betul dan itu. Komunikasi masalah masalah paham. Saya nggak lewat semuanya. Jadi daerah kalau nak mau. Nggak di komunikasi. Kan harus. Jawab juga sih. Mengganggu. Kalau jadi mengganggu. Satu menit lagi. Makanan mau jadi pulang buat stres udah jadi menjadi momen baru. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi ya, Bu. Satu ini ya. Tadi udah video pendek tentang menerapkan segitiga institusi. Jadi tadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi di sini ada kata-katanya seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Di sini hanya kita sebagai guru menstabilkan apa yang terjadi, bukan maksud menghukum. Baru yang kedua itu validasi kebutuhan. Bisa kamu tentu punya alasan mengapa kamu lakukan itu, kenapa terjadi, kenapa bisa seperti ini. Adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini dia validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, nilai apa? Menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita sepakati? Ingat ibu, yang kita sepakati di sini kita sudah buat kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas yang telah dibuat tapi dilanggar. Makanya nanti ditanya nilai apa yang sudah kita langgar. Karena kita sudah buat kesepakatan, bukan peraturan kelas, kesepakatan bersama. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu termasuk dia menanyakan keyakinan. Ada juga contoh. Di sini menstabilkan identitas. Ada contohnya Bu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, yang salah. Ini tadi sudah bilang Bu, tapi ini termasuk menstabilkan identitas. Baru siapa yang kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas. Lanjut, validasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic, apa itu power, freedom, love, dan belonging pun atau survival. Jadi di sini bisa guru mengucapkan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini memvalidasi kebutuhan si anak. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini tadi yang saya bilang, apa yang sudah dilanggarnya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini bisa kita ucapkan apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Ini maksudnya Bu, nilai yang kita percaya yang telah kita sepakati bersama. Baru nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Di sini nilai universal yang luas. Tetap tadi selain di kelas berarti ada kesepakatan di sekolah. Lanjut, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi sini menyanyikan keyakinan dan si anak yang tetap mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri. Jadi di sini tidak ada bentuk hukuman. Ya, jadi untuk Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk pemaparan masalah budaya positif di sekolah atau budaya positif di sekolah kita, terutama untuk sekolah kita ini jadi mana. Jadi minta tolong dari Bapak Ibu satu refleksi tentang pembelajaran hari ini yang sudah kita dapatkan menggunakan refleksi 4P. Satu orang minta tolong. Ibu. 4P itu kan Pak termasuk peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan ya. Oke. Peristiwanya mungkin ini ya, tentang pemaparan tentang budaya positif di sekolah yang kita adakan sekarang dan dimentori oleh Bapak sendiri. Perasaan yang saya rasakan senang ya, senang dalam mengikuti pelatihan ini. Jadi kita bisa tahu bagaimana seharusnya kita bersikap kepada anak-anak, bukan hanya melulu menghukum ya. Jadi kita
bagaimana seharusnya bersikap. Anak itu harus ditimang-timang terus, harus dicek-cekin terus. Ya, baru pembelajaran saya dapatkan mulai paham lah, walaupun hanya sedikit, ya mungkin bisa dilanjutkan, insya Allah. Nah, diterapkan, ya. Baru perubahan kedepannya itulah tadi mau kita mulai dari sekarang. Apa itu? Perubahannya diterapkan di kelas dulu lah ya, di kelas Dalam kelas dulu baru di sekolah. ya, dari mulai kelas dulu lah, kelas kita sendiri yang masing-masing. Iya. Jadi itu aja lah Pak. Yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih untuk refleksinya. Sebetulnya di sini ada satu lagi, ini untuk masing-masing pandangan ibu bapak sendiri. Jadi ada 4 di sini hal baru yang mengubah paradigma saya, pandangan saya yang saya dapatkan tentang apa tadi, perasaan yang muncul sama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Yang ketiga, peran abang seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Jadi maksudnya di sini ibu refleksi diri sendiri. Selama ini ibu bagaimana melaksanakan masalah tentang budaya positif terutama di kelas. Baru yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Jadi diharapkan setelah ibu mengikuti singkat tentang budaya positif ini, apa tindakan ibu yang akan bapak ibu lakukan setelah mengikuti ini. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan hasil nyata ini lulus validasi terhadap modul 1.4 yang tentang guru penggerak tentang budaya positif, dan mungkin ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi saya kembalikan kepada Bapak Arif sebagai moderator. Baiklah, terima kasih kita sampaikan kepada Pak Rahmat Saleh Parapat yang telah menyampaikan pemaparan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin apa yang disampaikan Pak Rahmat sedikit banyaknya bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Ya, untuk kegiatan kita hari ini mungkin cukup sampai di sini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.